sore. Selamat sore, Bu. Ya, ini ada 3 bapak-bapak cakep yang mana dari visnya sudah terlihat membawa daerah asal yang khas yaitu Madura. Monggo, dari Pak Rian dulu mungkin dikenalkan dari mana? Oke, terima kasih Bu Win. Mohon izin, saya Rian. Kebetulan saya berasal dari Kabupaten Sumeneb. Oh, Sumeneb. Oke. Kalau bapak sampingnya? Ya, perkenalkan nama saya Zainul Ulum, biasanya dipanggil Pak Ulum. Saya berasal dari Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Soca. Pak Ulum dari Bangkalan. Kemudian untuk Bapak siapa ini Pak namanya Pak? Nama saya Ahmadun. Asik. Iya. Saya dari Bangkalan. Oke. Tepatnya Desa Traga. Ya, tidak disangsikan kalau dari suaranya, dari visnya terlihat membawa khas masing-masing. Ya Pak, kita ngobrol santai kali ini di bawah pohon yang rindang. Ini tempat biasanya bapak-bapak kita ngobrol santai, guys. Ada beberapa pertanyaan. Saya mau kepoin masalah otok-otok, Pak. Nah, otok-otok masih ada Pak di daerah saya itu begitu banyak korbannya, sehingga dalam artian korban di sini terop yang panjang dan lebar sehingga kami harus putar balik arah ke jalan lain. Nah, saya mau kepo apa sih itu ya? Monggo. Otok-otok menurut Pak Ulu mungkin. Ya. Apa Pak? Gini Bu Win ya, sebenarnya perlu garis besar untuk bahasa otok-otok itu. Sebenarnya otok-otok itu sendiri menjalin silaturahmi antar golongan Madura dengan golongan Madura yang lainnya, sehingga di situ antara golongan satu dengan golongan yang lainnya itu saling mengenal, sehingga ketika berjumpa di daerah mana itu kita saling menyapa, saling menegur, artinya mempunyai ciri khas. Dan otok-otok itu sendiri lebih bermasyarakat gitu loh. Otok-otok. Memang iya. Sehingga otok-otok itu sendiri banyak yang dilakukan di kalangan Madura itu terkait dengan biasanya manten atau misalnya kemantenan. Itu biasanya persatuan otok-otok itu biasanya satu yang lainnya tadi itu kenal, sehingga dia itu berkunjung ke tempat yang manten, itu silaturahmi. Nah, di situ akhirnya nanti ketika saya misalnya pas ada kegiatan atau ada acara atau pas ketika famili ada manten, saya bisa mengundang beliaunya. Jadi saling berkenalan kalau menurut Pak Ulum. Mungkin Pak Rian. Kalau dari segi bahasanya mungkin otok-otok ini berasal dari kata Madura baku atau Madura lampau. Itu asal mualannya mungkin Pak Madun tok kotok ya Pak Madun. Tok kotok. Itu dari Madura sisih mana? Itu Kan semua Madura dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumeneb itu sudah tahu bahwa bahasa tok kotok itu adalah bisi-bisi. Tok kotok. Bahasa Jawanya bisi-bisi. Jadi bahasa bisi-bisi ini selaras dengan yang disampaikan Pak Ulum tadi, bahwa ajang silaturahmi sebenarnya. Gitu. Kalau dulu mungkin Pak Madun pernah ngalami di Surabaya itu sering terjadi gitu Pak Madun. Kalau dulu Gitu. Sering gitu. Biasanya ini digunakan tok-tok ini untuk kaum Madura perantauan biasanya. Gitu. Selain perantauan, itu juga di daerah-daerah Madura asli itu juga ada budaya tok-tok ini. Tok-tok Gitu. masih aktif, masih banyak ya. Benar. Iya, saya Gitu. sendiri juga menemui di sini kok masih banyak tradisi itu. Berarti kan itu masih lestari. Nah, mungkin Pak Madun, kapan itu tok-tok biasanya dilakukan? Kalau yang saya nambahkan ya, kalau oto-oto itu kapan saja bisa dilaksanakan itu. Kapan saja, nggak ada aturan menunggu. Nggak ada bulan apa, nggak ada. Pokoknya jalan. Yang penting pengennya gimana gitu. Iya. Ya, sepakatan ya forum itu seperti yang disampaikan Pak Ulum. Jadi Gitu. oto itu dulu asalnya itu turun temurun. Jadi saudara-saudara dari atas itu
saling sumbang menyumbang, gotong royong. Berawal dari Gotong royong gotong dulu royong. itu. Tujuannya Iya. hanya untuk itu. Kalau saling ada membantu. orang, kalau ada punya hajat, itu bantu enggak pakai enggak pakai diminta dulu. Nggak disangsikan kalau dari dialeknya khas Iya. menunjukkan. Tapi sebenarnya Pak Madun, saya boleh nambahkan, itu sebenarnya tidak dari dari satu cenderungan dari segi pesta atau tadi yang katakan Pak Madun itu bersenang-senang, artinya tersenang, iya. tapi dari katakanlah dari ada kematian atau ada Jadi kayak persaudaranya Ah, terikat di iya. situ. itu kita Tetap ada, ada. ada. Artinya apa? Kita bawa Jadi ini saling- menyumbang, saling menyambung gotong silaturahmi royong. gitu loh. Jadi misalnya ada musibah kesedihan, Asalnya atau seperti itu. meninggal dunia, kita itu kadang-kadang Bantu, di situ bantu. Apa bisa Asalnya. dikatakan misal ada acara manten gitu ya, manten terus diadakan oto-oto, enggak ada seperti itu. Ya ada, Ya, ada, ada juga. ada masyarakat Iya, yang ketika bisa, misalkan bisa. anaknya mau nikahan, Mm-mm. itu mengadakan toto. Misalkan saya nih punya anak gitu, itu mau ngadakan oto-oto. Kebetulan saya kenal sama bos besar Pak Madun. Ah, Kemudian bos besar satunya Pak Ulum. Pak Ulum Iya. ini punya bendera. Maksudnya di Madura itu Ah. bendera itu paguyuban. mm-mm. Jadi Betul. Pak Madun punya paguyuban, Pak Ulum punya paguyuban, saya undang. Nah, Ah. satu paguyuban ini, paguyubannya Pak Madun nanti hadir ke acaranya saya, anak saya gitu, dan juga satu paguyuban dari Pak Ulum itu hadir juga, Bu. Gitu. Berarti Jadi, pesertanya pun juga walaupun sama-sama Maduranya komunitasnya beda-beda. Beda. beda-beda. punya Bisa bendera. bisa punya kelompok sendiri-sendiri itu. Oke, ya, oke. Oke, kalau di sini mungkin Pak Ulum Iya. di dalam satu hari katakan oto-oto dilaksanakan satu hari. Apa aja di dalamnya kegiatannya? Sebenarnya kalau otok-otok harus kita bisa bedakan dengan acara manten itu. Heeh. Karena kalau manten itu memang ada waktu, misalnya dari akad nikah sampai ini persiapan Iya. dari itu. Tapi kalau otok-otok ini biasanya gini. Ini sudah saat ini Ya. 2 hari yang kemarin saya juga ikut otok-otok, artinya masih ada hutang lah di situ. Artinya otok-otok itu biasanya kalau di Madura itu pasti ada suara musik bising yang pakai Sandur. corong. Sandur. Ah, Lo speaker. Kalau sandur tuh tingkatannya besar, tinggi. Ini yang kecil. Biasanya loudspeaker itu. Itu dibunyikan tuh habis asar. Oh itu sekarang otok-otok. Nah, gitu. Oh, ada tandanya. Gitu. Jadi ada tandanya. Oh siapa? Jadi orangnya sini dilihat. Kamu ada ndak? Di bukunya dilihat. Oh kena 50 atau 100. Berarti pesertanya memang wis paten ya. Kalau Ya. jadi peserta ya wis itu. Ya. Bisa berhenti di tengah jalan. Bisa. Oh, bisa. Itu, Dengan dengan cara catatan biasanya kalau jangankan berhenti, kadang-kadang kita lupa bahwanya kita sudah punya utang di buku, tapi kita tidak melihat, lupa tidak melihat. Nah, sehingga ketika sudah selesai acara oto-oto itu biasanya sesama tadi ketua rombongan itu disampaikan, si ini punya hutang ke saya 50, tolong dilihatkan gitu. Akhirnya saya ditegur, kamu ada nama si A ini di catatannya orangnya itu ada, coba kamu lihat, kalau ada nanti saya kembalikan. Artinya masih saling menjaga perasaan atau silaturahminya lebih kental gitu aja. Iya, Jadi, intinya pada pegang 2 silaturahmi buku. ya. Jadi ketua itu pegang buku, tuan rumah pegang buku gitu. Sebenarnya juga berjalan kayak organisasi ya Pak Madun. Betul. Ya, organisasi tapi kecil itu. Kayak arisan itu. loh. Kayak arisan. Kayak arisan. Tapi yang datang itu bisa anggotanya, Bisa bisa di luar. bukan anggota. Oh, saya dengar itu Yang harus datang itu ya anggotanya. Kalau orang lain bisa bawa, bisa enggak ada Enggak apa-apa. masalah itu. Bisa hanya hadir gitu. walaupun orang lain katakan dia tidak terdaftar dalam data itu, dia hadir Iya bisa memberikan sumbangan iya, tadi, sumbang. punya kewajiban besoknya dia Balikan. Kalau Balikan. diundang Tetap. tadi, misalnya Iya. jenengan, Heeh. bukan anggota tapi jenengan Diundang diundang. atas Nah, nama Sampai benderanya jenengan. siapa gitu. Iya. Nah, itu sampai dan Kan dilihat. nanti hadir. Sampean kasih bowo nanti sana. Heeh.
Ya nanti kalau sampean punya gawe saya lihat buku. Berapa utangnya? Oh, saya dari Bu Win 50.000. Saya bayar 60.000. Kalau Ande terjadi balikkan tadi nggak sesuai dengan yang diberikan, apa yang terjadi? Ya itu tadi. Biasanya ada teguran, Bu. Dari kelompoknya Dari itu kelompok ketua kelompok itu negor, Bu. Dikunjungi rumahnya. Sampean punya Sampai segitunya ya. iya. Dicek nanti di sana. Tapi langkah awal itu ya biasanya yang dilakukan itu yaitu kembali tadi bahasa oto-oto ke bisik-bisik. Ini punya utang ke saya. Nah, dari kata oto-otonya tadi itu jalan di situ. Nah, jadi bisik-bisiknya yang dijalankan dulu. Si A punya utang ke saya segini. Coba minta tolong. Kadang ketuanya itu, kalau ketuanya ini memang ketua yang blater gitu, ketua yang memang sudah lama di dunia luar, dia nalangi dulu. Atau Jadi ketika ada anggotanya tidak hadir, gitu, dia yang nalangi. Tapi ketika selesai acara, dia yang bisik-bisik atau tok-tok ke anggotanya, "Bana beri pobuingko gitu. Kamu kemarin sudah dibayari saya gitu. Utang sekian. Ya, sekian segini. Coba dicek bukunya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu, wes berapa hari nanti gitu yang ada perjanjian. Ya, di situ. Tapi selama ini Bu Win, seperti norma tak tertulis gitu, Bu. Norma, Kalau udah bayar ya ada sanksi di ada situ, Bu. tapi selama ini yang dilakukan oto-oto itu sendiri kayaknya itu lebih menjaga ke ini Silaturahmi. Ikatan komunikasi. persaudaraan supaya nggak Jadi, terputus. tidak ada istilah itu karena uang berkelahi. Tidak ada gitu. Makanya etika komunikasi itu. Nah, ketua itu dibilang biasanya itu tadi, ditegur itu Jadi tadi. balik lagi ke kata awal oto-oto bisi. Asik. Oke. Sambil kopinya monggo disuruh. Monggo juga sampai duit. Wah, ini spesial loh. Jarang-jarang loh. Waduh. Wah. Ini mumpung masih buka kafenya. Biasanya ketua itu Ide kreatif ya. Ketua itu adalah orang yang memang dituakan di suatu paguyuban. Kebanyakan. Andai dia bapak ketua tadi, dia sudah katakan meninggal atau gimana? Oke. Berarti kan ada pewarisnya. Ada pewarisnya, ada penggantinya. Iya. Di situ kan di bawahnya ketua otomatis kalau Iya, ada wakil lah gitu. Yang Berarti dituakan juga terstruktur kalau gitu ya. Iya, terus. sebenarnya tidak jauh beda dengan organisasinya. Cuman itu organisasinya lebih organisasi ke daerahan. Kedaerahan. Cuman tidak bahasanya kayak sekarang gitu, bentuk organisasi nama apa cuma dia hanya sebatas orangnya Pak Madun gitu ya. Sudah, benderanya Pak Madun yang dipakai. Karena yang terkenal di luar itu Pak Madun, yang anggap yang blater atau yang orang yang dituakan Pak Madun, yesuannya ke Pak Madun kita gitu. Apa bisa dikatakan ini pengikutnya para bos-bos besar? Bisa jadi. Iya. Ya tidak menutup hanya bos besar, di orang-orang biasa juga bisa ikut. Bisa ikut. Kalau dulu memang itu bos-bos besar itu memang karena sekarang memang dengan perkembangan zaman dan banyak yang sudah punah, artinya punah, ada yang sakit meninggal. Iya. Akhirnya agak gitu sudah kan. ini ke bawahnya ini sudah agak berkurang gitu. Oke, berarti tidak ada batasan usia? Tidak ada. Tidak ada. Siapapun. Dan perekrutannya dari mana? Dari suara. Ya dari tok-tok tadi. Ya dari mulut ke mulut. Bisik. Bisik. Kamu mau ikut? Mau mendirikan tok-tok. Oh ya saya ikut. Bukaan arisan ya. Iya, sama, Bu. Berarti waktunya itu habis sesuai dengan peserta. Iya. Sama. Nanti buka lagi gitu. Kalau anggotanya itu sudah selesai gitu. Kalau zaman dulu oto-oto itu sangat penting. Kalau ada masalah misalnya dari Sampang, dari Bangkalan, atau Hokar itu Bu, bertengkar gitu. Berkelahi. Nanti yang sesepuh ini yang datang Bu, dihubungi yang sesepuh ini. Sama sepuhnya. Perkumpulan tadi dikatakan oto-oto juga. Iya. Dalam katakan kayak dirapatkan, dibahas. Iya, para sesepuh ini datang Bu dari Bangkalan ke Sampang. Iya, dirembuk supaya nggak terjadi. Jadi misal yang carok ini orangnya Pak Madun. Nah, kemudian yang
yang musuhnya orangnya Pak Ulum. Iya. Gitu. Ada tokoh lagi yang memang disungkani sama Pak Madun sama Pak Ulum. Itu hadir, ayo Cak Tokaran, apa sesare gitu. Apa ayo jangan tengkar gitu. Apa yang dicari gitu. Akhirnya dipertemukan, didamaikan. Gitu. Dan itu berhasil. Berhasil rata-rata. Itu memang Karena memang Pak Madun ini dituakan sama orang yang bermasalah itu gitu. Sehingga satu kali Pak Madun kata gitu semua ikut sudah Bu. gitu. Oke. Dan Pak Madun sungkan sama orang Dulu yang seperti itu. yang karena memang mendamaikan itu. dituakan karena Pak Madun sudah tua sekarang. Kalau dikatakan dulu seperti itu, sekarang bedanya apa dengan Totok sekarang? Kalau Toto sekarang ya model arisan itu. Lebih ke finansial. Lebih ke uangnya. Kalau sekarang memang senang perkembangan zaman, terus masa-masa orang-orang sesepuh yang sudah memegang tradisi yang sangat tradisional beneran itu sudah mulai tidak ada, sudah semua berkurang ya. berkurang. Artinya dari pihak elemen manapun, dari misalnya dari pihak kepolisian maupun TNI itu kalau zaman dulu itu istilahkan kalau bahasa sekarang itu tiga matra kolaborasi di situ ada. Nah, akhirnya apa? Di situ peran bagi orang-orang tersebut itu dikatakan tokoh masyarakat. Nah, itu berguna di situ. Itu agak berkurang untuk tahun-tahun sekarang. Sehingga jalan sendiri-sendiri kalau jalan sekarang. sendiri-sendiri. Sehingga mereka membentuk kayak organisasi sendiri. Akhirnya dialihfungsikan, tidak seperti awalnya. Ya, betul. Kalau dulu kita saling simbiosis mutualisme, kepolisian juga butuh ke kita, kita untuk pengamanan dan lain-lain juga butuh kepolisian dan TNI gitu. Tapi saya akui kok kalau Madura itu persatuan ini, persaudaraan ini kuat banget dalam hal yang kita lihat ya, kayak apa haul gitu dari berbagai itu persatuannya seperti itu. Keagamaan itu. Benar, itu keagamaannya. Berarti kan tradisi ini yang masih tersisa di wilayah kita, Bulak Banteng, Bulak Jaya itu masih ada, Pak. Ada ya. Masih ada, masih aktif. Selama di ada situ. orang Madura mesti ada. Iya. Cuman mungkin sistemnya yang nggak sama dengan dulu ya. Ada yang dikatakan pernah sandur. Kalau Nah, sandur itu itu, apa itu? menurut saya kalau sekarang itu Bu, Orkes. itu hiburannya. Setelah berlangsungnya. Enggak, waktu ya bersamaan sama Toto itu. Tidak waktu berakhirnya acara. Tidak. Ya mulain buka ya hiburannya jalan. Di orkesnya kalau bahasa sekarang. Kalau sekarang hiburannya. Makanya terope besar itu ya, karena memang orkes. Sebenarnya Bu Wit, untuk sandur ini itu 2-4 tahun yang lalu itu masih ada tokoh masyarakat di Jalan JMP ini, Pasar Pekten itu masih ada tokoh masyarakat. Itu memang di situ memang ditempati khusus kalau di Surabaya, bagian wilayah Surabaya. Kalau oto-oto menggunakan sandur, tempatnya memang dikhususkan di situ. Ada. Memang di situ dikhususkan karena satu tadi kembali bahasanya mungkin nutup jalan. Nutup jalan. Iya. Buat dikira di situ memang sudah ada kesepakatan dari pihak memang wajib, sudah ada perjanjian. Ya, tapi itu kan tidak benar Ibu. Tidak. Kadang-kadang satu bulan Kok bisa acara itu gede gitu loh, ngalang-ngalang manten. Makanya kalau dulu kan memang sama pihak pemerintah atau pihak kepolisian dan juga pihak TNI gitu. Kita memang karena ada koordinasi itu Bu, sehingga memang cobalah Pak itu. gitu atau Abah gitu disediakan satu tempat gitu. Akhirnya ada satu tempat di situ. Kalau ada grupnya kalau nggak salah. Belum. Betul. Kalau di situ aman bukan karena jalan ini jarang dilewatin Bu. Tapi uniknya gini Bu Win. Kalau oto-oto pas ada sandur, khususnya sandur itu biasanya ada hari keramatnya. Kalau malam Jumat itu jarang ada. Nggak diadakan biasanya. Iya. Itu semua. Kenapa? Ya, memang nggak boleh pas hari Opo, Jumat itu. Ya, nggak tahu itu sejarah panjang dalam Itu mungkin yang berkaitan toko-toko yang lama mungkin. berkaitan dengan agama itu. Kalau malam Jumat itu kan Ngaji. waktunya di masjid-masjid.
lek diuripne sandure malah mlayune ning kono. Ya, Oke, memang. mungkin positifnya ke situ ya ya. Jadi ya. biar Saling tidak, ada tidak mistisnya bersaing juga. Bu. Saling Gitu. menghormati. Kalau secara logika sama tokoh-tokoh sandur, agama itu. sandur itu kan suaranya keras ya Bu. Ya. Kayak sinden ya kalau Iya. kalau bahasa Jawanya itu kayak sinden. Iya kayak Menjaga ludruk gitu. toleransi. Kayak Ya. ludruk. Nah, kalau malam Jumat rata-rata kan masjid-masjid mengadakan ngaji yasin atau apa. Yasin, Karena takbir. karena kegiatan sandur dan to'oto ini kan dua sisi yang berbeda Bu. Kalau Kaitan misalkan Oh, tidak satu itu, gak sak paket. kalau misalkan oto-oto bisa ngadakan tanpa sandur, tapi kalau Oh, sandur itu pasti harus ada ada oto-oto gitu. Nah, kalau misalkan sandur oto-oto ada sandurnya, biasanya itu ada komunikasi awal sama ketua paguyuban sandur gitu. Dan kegiatan oto-oto yang ada sandur itu biasanya sampai subuh Bu. Nah, sandurnya sendiri bukan orang-orang yang ikut dalam Toto. Oh, Bu. Bisa Lepas. ikut juga. Bisa jadi, juga, bisa bisa tidak. tidak. Gitu. Bisa. Makanya ada grup sandur sendiri, Ada. misalnya Putri Madura atau apa gitu, itu ada sendiri biasanya grup Memang sandurnya. yang bertanggung jawab adalah siapa yang ke tempatan itu. Nah, itu. Oke. Dari sini ya. Ternyata tradisi Madura itu masih tertinggal di sini. Coba mungkin dari Pak Rian dulu. Dari tradisi ini perlu enggak kira-kira untuk dilestarikan? Kalau menurut saya Bu Win, Kalau melihat yang dari namanya kemanfaatan. tradisi yang positif itu perlu. Karena apa? Kalau sandur atau oto-oto itu, sandur dan oto-oto ini kita lestarikan untuk sisi positifnya, maka carok-carok yang tidak Iya. betul. berujung itu akan segera damai dan saya yakin carok itu bukan bagian dari budaya. Iya, bukan. Carok itu karena dia tidak sudah mangkel gitu di hatinya sudah emosi Pegel. sehingga tidak ada tempat untuk menampung. Kalau dulu dengan adanya oto-oto Di ada situ tempat dikeluarkan. menampung. Berarti perlu ini untuk dilestarikan Sehingga ya. kalau menurut saya perlu Bu. Itu kalau dari saya. Kalau bagi Pak Ulum perlu. Untuk oto-oto sendiri sangat perlu karena gini Bu. Oto-oto sendiri itu lebih menjaga tali silaturahminya terkait positif negatifnya itu kadang-kadang orang ini kan bersudut pandang yang beda-beda. Iya. Kalau kita menilai dari segi positifnya itu banyak sekali. Bahkan kadang-kadang ini ada persatuan oto-oto di Jayapura. Ketika di Jayapura itu mau pulang kembali ke desanya, entah itu desa yang dia miliki atau tidak kenal, dan dia itu mengikuti tadi oto-oto, nah itu biasanya dipulangkan dan itu ada paguyuban tadi itu dia diberikan uang saku. Nah, gitu loh. Kalau segi Ada positifnya, sangu. Ya, uang sakunya positif gitu loh. Ada kecelakaan dari mana kita bantu. Misalnya ada pembangunan masjid di mana kita Dibantu. nyumbang berapa dikumpulkan kita sampaikan. dari kasnya itu, Bu. Kas ada. Positifnya seperti itu. Banyak sebenarnya positifnya. Berarti perlu itu untuk Perlu, dilestarikan. Dan yang ini sudah hampir- banyak berjalan. Contoh di masjid-masjid di Madura itu biasanya kalau minta bantuan di saudara-saudara di pengusaha di Jayapura itu biasanya nanti disampaikan, setelah itu nanti diundang tokoh masjidnya itu di mana yang mau dibangun diundang, baru nanti ceramah, setelah itu di uang saku baru dapat sekian juta, berapa sekian juta, baru nanti sampai ke masjid. Kayak open lelang gitu loh. Gitu. Benar Itu ya, karena positifnya. dengan membantu itu tadi. Kalau dari Pak Rian, Pak Ulum itu patut untuk dilestarikan. Kira-kira gimana Pak Madun caranya melestarikan tradisi itu? Ya kalau dari segi positifnya memang perlu dilestarikan Sekarang supaya kan, tidak punah. Ya. Betul. Iya. Versinya Pak Madun, apakah Pak Madun juga terlibat dalam peserta oto-oto itu? Kalau saya tidak mampu Bu. Tidak itu. mampu ya, berarti kan Soal- banyak bos soalnya ya. besar itu. Iya, Bisa-bisa pesennya itu pesennya tidak nututi kalau seorang guru jadi toto itu. Gitu ya. Iya. Soalnya satu malam itu bisa dapat 1 M setengah Bu. Karena satu orang bisa nyumbang 10 juta, Itu yang besar 15 itu, Bu. juta. Kalau Yang sampai kayak segitu. Bun Kalau sampai ada Kelebun, sandur itu. kayak Bun Kelebun, lurah-lurah itu loh Bu. Itu Kalau besar segitu. Iya, besar. kalau otot-otot kecil-kecil gitu 50.000. paling itu Ada tetap di Ada. desa. ada. Kemarin Ada. saya belum kena undang juga kemarin. di Madura. Setelah 300. konsultasi kira-kira dapat berapa Pak? Antara 20 25 juta.
itu masih kecil. Dan itu kita yang ketempatan terima uang itu terserah mau dikelola untuk Terserah, apa, tapi iya. dia punya beban untuk mengembalikan. Kembalikan Iya. gitu. Iya, seperti itu. Ya dari obrolan kita sore hari ini, mungkin ada pesan dari etnik atau budaya tradisi yang perlu untuk dilestarikan, mungkin bagi yang di luar sana, khususnya anak muda sekarang yang mungkin masih ndak ngeh dengan sejarah ini, patut dilestarikan. Pesannya dong, perwakilan deh, monggo. Siapa? Pak Rian. Oke, Pak Rian. terima kasih, mohon izin Pak Madun, sesepuh Sesepuh. sama Pak Ulem ini. Mungkin pesannya gini Bu Win, untuk para pemuda gitu, kita jangan pernah melupakan sejarah lah gitu. Orang Madura, bawalah Madura dengan etika yang baik gitu, karena Madura tidak selamanya negatif, Madura selalu positif sebenarnya. Makanya ketika kita membawa Madura positif, maka mindset dan paradigma negatif akan hilang dengan sendirinya. Iya. Itu saja Bu dari saya. Ya oke, ada yang ditambahi Pak Madun? Ada yang mau disampaikan dengan dialek yang khas tadi mungkin? Kalau saya ya, oke, terima kasih. Kalau saya berpikirlah positif terhadap nilai-nilai budaya, terutama pelestarian budaya yang sudah ada di Pulau Madura. Jangan sampai karena sedikit menjadi kacau balau atau pertengkaran keras, tapi Madura itu sendiri suka perdamaian. Sejatinya Sejatinya ya. suka demikian. perdamaian. Betul. Artinya apa? Bisa selesaikan secara damai sebelum hal besar yang terjadi. Oke, ya. Oke. Monggo sesepuh. Nah, ini Satu kata untuk hari ini. Ya kalau saya tradisi. untuk para pemuda, Iya. anak-anak muda, sebetulnya itu perlu oto itu. Tapi ya yang kalau Pesel lagi misalnya ada yang kurang baik, Heeh. ya diperbaiki gitu aja. Jadi supaya lestari oto. Benar. Jangan lihat oto dari segi uangnya, dari segi Iya. mesena, tapi lihat oto itu dari segi silaturahminya. Betul. Oke, Segi oke. persatuan, gotong royong. Gotong royong. Ternyata itu yang tersembunyi dari ngobrolnya rapat. Oke. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapak-bapak hebat atas waktunya. Ternyata semilir angin juga membawa suasana. Sekali lagi terima kasih, semoga obrolan ini bermanfaat Sama-sama. untuk yang di luar sana. Terima kasih. Ya, inilah obrolan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.